Udah gitu kumpul di satu rumah. Kata yang punya rumah, mohon maaf ibu-ibu, Pak Ustadznya belum datang ya, silakan dicicipi dulu makanannya. Oh iya makasih ya, buat anak itu dimasukin ke tas. Ada kayak gini, ada nggak? Ada di sini, nggak ada. Wah, ada, alhamdulillah nggak ada yang aku. Masya Allah, itu ciri khas ibu-ibu. Begitu ditanya siapa yang peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sedang sedih, ditinggalkan oleh siapa? Dua orang yang ia cintai, yaitu istrinya dan pamannya, Khadijah al-Kubra dan pamannya Abu Thalib. Ketika beliau sedang sedih, Allah tidak mau melihat kekasihnya sedih. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, angkatlah kekasihku ke langit, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Dari mana peristiwa Isra Mi'raj? Dari Masjidil Haram. Ada di mana Masjidil Haram? Nyaho keneh wae. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjidil Haram di Mekah. Ke Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Ini dari Mekah ke Madinah aja kalau kita hitung dengan perjalanan mobil itu sampai 5-6 jam. Ini dari Mekah ke Palestina, terus ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya, itu ditempuh cuma 1/3 malam. Kalau menurut akal dan logika kita, itu tidak akan masuk akal, betul. Apabila ditempuhnya oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi tidak berjalan sendiri, Nabi itu diperjalankan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu. Kalau sesuatu Allah sudah ikut campur, gak ada kata mustahil, gak ada kata ilok. Betul. Kalau Allah sudah ikut campur, gak ada kata ilok. Gak ada kata mustahil. Allah bisa menjadikan orang itu yang miskin jadi kaya. Allah bisa menjadikan orang yang kaya jadi miskin tanpa perlu bantuan orang lain. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu. Ini perjalanan Isra yang begitu panjang ditempuh 1/3 malam karena siapa? Nabi diikut campuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan selanjutnya. Ini hebat dan terjadi pada tanggal 27 bulan apa tadi? Bulan Rajab. Timbul pertanyaan, ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang sering ngaji, ibu-ibu yang pada pinter, coba bulan Rajab itu bulan yang keberapa, Bu? Pohon diwae. Elahkanku bapak-bapak walaupun nggak ngaji, bapak-bapak itu pinter, Bu. Maka kenapa pengajian selalu sedikit? Karena bapak-bapak itu udah pinter. Perlu bukti nggak? Dengerin. Pengerakan awas, wae. Jawab, Pak. Jawab kompak ya, jangan malu-maluin. Ibu-ibu dengarkan dengan seksama. Kalau seandainya suami ibu salah, jangan kasih pintu, oke? Tapi kalau suami ibu benar, tolong malam ini kasih 2 kali, oke? Oke. Dengarkan pertanyaan. Tadi ibu ditanya, bulan Rajab bulan keberapa? Nggak tahu. Dengarkan suami ibu yang pinter. Dengarkan suami ibu yang soleh. Bu, Pak, jawab. Bulan Agustus bulan keberapa? Apa? Bulan Maret? Desember? Januari? April? Beri nambah malam 2 kali. Hebat. Kenapa? Yang mulut-mulut saya, yang ngasih pertanyaan saya, anak urusannya apa dengan ibu? Kan saya yang berkuasa pada saat ini. Betul Bapak? Hebat. Ini penyakit umat muslim nih, diantaranya tidak tahu akan bulan Masehi. Kalau bulan Hijriah, kalau bulan Masehi, apal. Dasar laki gajian. Komo ya, tanggal muda sekarang ya. Tanggal berapa sekarang? Oh, pantesan mukanya masih cerah. Kelihatan deh mukanya bersinar kayak lampu yang sekian watt. Nanti aja udah tanggal 15 kesini melempem udah beda. Ya Allah, ya Rabb. Masya Allah. Kadang kita saking cinta-cintanya, Bu, ke bulan Masehi menitipasi nama ke anak. Lahirnya Januari si Januar, Februari Febrianti, Maret Maerot, April Apriliani, Juni Junaingsi, Juli Julianti, Agustus Agustiani, September Septiani, November Nopianti, Desember Desiratasari. Itu saking hebatnya ke bulan Masehi. Padahal mohon maaf, ibu ketika head yang dihitung di dalam kitab Safinatun Najah adalah bilangan bulan Qamariyah, bilangan Hijriyah.
Yang dihitung itu bulanan itu. Ya Allah, kita mah ya Allah boro-boro. Kan di bulan Hijriah itu kan ada bulan-bulan istimewa. Ada juga hari-hari istimewa. Seperti nanti ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Ada juga malam Nuzulul Quran. Nanti juga ada malam-malam yang istimewa seperti tanggal 9 Yaumul Arafah. Ada 10 hari bulan Muharram. Itu hebat. Tapi kadang kita mah tidak tahu, Bu, Pak. Nggak kayak orang tua dulu. Orang tua dulu mah hafal. Tanggal 13, 14, 15 bulan Mulud. Ngabumbang, tau nggak ngabumbang? Yang mandi malam-malam tuh ya, mandi malam-malam, sholat laki-laki sama perempuan mandi bareng biasa. Dulu mah gitu, tapi aman dah dulu mah. Dulu mah aman. Malam-malam mandi jam 12 mandi perempuan sama laki-laki aman. Laki-laki yang ngompak, perempuan yang mandi aman. Coba sekarang kalau gini Pak Lurah, buras tanggus ya. Habis sudah pulang-pulang. Masya Allah, beda banget lah yang dulu mah. Dulu mah nih. Ya, peristiwa-peristiwa zaman dulu, zaman orang tua kita, walaupun nggak serba modern seperti ini, tapi luar biasa. Yang namanya gotong royong, namanya kompak, luar biasa. Setelah itu kalau bisa tanamkan di perumahan agar menjadi apa? Kita semuanya itu adalah saudara. Kun kalian dan walatakun kal udunen. Kita itu hidup harus seperti dua tangan saling membantu satu sama lain. Walatakun kal udunen. Jangan seperti dua telinga yang saling tidak pernah berhadapan satu sama lain. Hese iya kadi nganjang, hese susah. Betul. Jadi jadikan perumahan seperti kampung dalam artian gotong royong harus dijalin karena kita semua ini adalah saudara. Kembali. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan ke-7. Sekarang Syakban bulan yang ke-8. Hasil peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sholat yang 5 waktu. Awalnya 50 waktu. Kebayang Bu 50 waktu. Saat kernyusuh kusuk Allahu Akbar Kudulah salat belum selesai nyuci Allahu Akbar mau Anggris Bu. Ini ada yang 5 waktu. Ya Allah, susahnya minta ampun, malasnya minta ampun. Beda dengan umroh, beda dengan haji. Haji kalau daftar sekarang berangkat 20 tahun, tapi masjid segede pelok pinu masjid gua susah pinunya pada masalah teu bayar nggak bayar tapi susah. Masya Allah, itu paling susah. Kenapa bisa susah? Karena urusannya bukan masalah sehat, urusannya bukan masalah muda, urusannya bukan masalah tua, tetapi iman. Dan peristiwa Isra Mi'raj kalau tidak didasari dengan iman tidak akan percaya. Ilok bahasanya. Ilok Nabi berjalan dari Mekah ke Haram, dari Haram ke Palestina, dari pasar naik ke langit sampai ke 7. Ilok cuma 1/3. Kan karena dipikirnya kena akal. Tapi kalau pakai iman tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sholat pun sama, bukan masalah urusan jauh atau dekat, tetapi iman yang mendorongnya. Betul. Sok lamun sholat subuh pengen penuh. DKM yang mana DKM? Pada DKM besok atau sekarang nanti umumin beres ngaji. Bapak-bapak yang terum tesa bagi yang sholat subuh sekarang berangkat duluan 50 orang yang awal yang duluan insya Allah akan dikasih beras 1 karung, telurnya 2 kilo, minyak sayurnya 5 kilo, sama gula pasirnya 2 kilo, dan ditambahan uang dari Pak Lurah per orangnya itu 500.000. Saksian demi Allah sebelum subuh jam 1 udah penuh. Betul nggak? Karena beda hawanya. Tapi kalau urusan dengan iman itu susah. Bapak-bapak kalau seandainya hari ini nggak divaksin tidak akan dapat BLT. Berangkat semua divaksin walaupun panas, walaupun jauh, karena sesuai dengan keinginan. Tapi kalau sholat kan berdasarkan dengan keimanan susah. Ini macam jam 2 jam sholat zuhur jam 2 biasa di itu di dia mah itu ngaku itu kan Masya Allah, karena urusannya dengan sholat yang 5 waktu itu kita laksanakan karena menjadikan kewajiban, dan tentunya sholat itu harus disertai dengan ilmunya. Harus tahu gimana cara takbiratul ihram, gimana cara tumaninah, gimana cara sujud, gimana cara ruku, ada diaji di sini pengajian. Agar apa? Salatnya menjadikan sebab as-salatu mi'rajul mukminin. Umat mukmin itu akan naik derajatnya di pandangan Allah apabila salatnya beres. Kan salat itu apa? Ucapan.
dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan ada danda lagi, dan menggunakan syarat-syarat sholat. Kan ada yang disebut rukun. Rukun itu ada 3, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Kalau sunat itu ada hayat, ada abad. Kalau abad tertinggal sholat sunatnya, maka harus disempurnakan dengan sujud sahwi. Dulu para sahabat zaman dulu, ketika peperangan di medan perang, dia terkena panah, tertancap panah, nancep dia panahnya. Apa kata para sahabat? Jangan dulu cabut kau panah ini, biarkan aku sholat dulu. Ketika aku sholat, silakan cabut panah ini. Aku tidak akan merasakan sakit. Kenapa? Karena saking khusyuknya sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu. Itu zaman dulu. Kita mah sekarang sholat di poho, lupa bu, rokaatnya lupa bu, sholatnya. Allahu Akbar. Allah. 2 apa tilu? 2 tilu apa? 2 wah Ustaz 2 jam tilu meni pabeulit eta salat. Betul enggak? Kita mah belum bisa wusu, belum bisa wusu. Kita dari pagi nyuci dari jam 7. Jam 10 dijemur. Jam 11 mandi. Jam 12 salat. Begitu jam setengah 1 lagi kita lagi enak-enak salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang suara guludung. Terdengar suara guludung atau suara petir. Kira-kira salatnya khusyuk enggak? Wah jemuran ya. Wah jemuran kehujanan ya. Allahu Akbar. Ya benar saya kehujan. Betul enggak? Salat siapa itu? Apalagi waktu Jumatan. Ini DKM itu harus sabar Pak. Kalau DKM nggak sabar wassalam. Dan DKM mah digaji kagak. Tapi kalau ada kejelekan sedikit di masjid, rame. Uang kas diumumkan, nggak diumumkan. Begitu. Maka DKM harus sabar. Kamu Jumatan, budak kita Jumatan di hararep, bapakna henteu. Anak-anak di depan, jangan di depan anak-anak. Jangan agak ke belakang aja. Kenapa? Bukan nggak boleh di depan. Kadang anak belum balik itu, bapaknya nggak ikut, dia datang. Kan suka pakaiannya yang namanya anak. Pakai pakaian yang nggak ngurus, nggak pakai koko, nggak pakai biasa pakai baju pendek atau pakai kopiah, ada namanya tayo. Nanti ngeganggu kehusuan kita sholat Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tayo dibaca. Uset dak tempel eta aya. Ya kita mah sholatnya kayak gitu Bu, betul nggak? Jadi pakai tayo dibaca. Allahu Akbar. Atlas. Allah. Masya Allah, nggak bisa khusyuk salatnya ya Allah ya Rabb. Sehingga Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dikatakan bahwa khusyuknya umat bagian kita nih yang kelas PAUD nih, ketika ngangkat lapan Allah, hamzah lapan Allah, dan bar roknya lapan akbar, di situ kita ingat bahwa kita berdiri itu sedang sholat, itulah khusyuk ke kelas PAUD, kelas kita. Itu ya Allah, apalagi kalau nanti diumumin. Karena menjelang bulan suci Ramadan, bagi warga Tesa, besok kita healing bersama ke Bandung, ke Tangkuban Perahu, dan biayanya gratis ditanggung sama Pak Lurah. Contoh, Pak Amin wae. Nanti saya bisa ikut kalau gitu mah. Tapi harus kumpul di depan perumahan, kumpul habis sholat subuh. Kira-kira jam berapa bangun? Jam 2. Gak takut ketinggalan. Pas kesiangan, yang lain udah pada berangkat, ini lagi sholat subuh. Allahu Akbar, kesiangan. Diumumin di masjid, ibu-ibu yang belum kumpul cepet ya, karena mobil sudah nungguin di rumah di depan. Gimana yang sholat? Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung bilang nih, saya tadi bagus pengumuman, saya lagi sholat begitu mendengar pengumuman gitu, ya Allah saya sholat peniprat kita sholat peniprat Masya Allah belum bisa. Tapi mudah-mudahan dengan kerajinan kita dalam melaksanakan ibadah, Allah menurunkan ridhonya kepada kita semua. Oleh karena itu belajar ngaji, karena belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa. Belajar kalau sudah dewasa, udah tua, laksana mengukir di atas air. Mengukir di atas air gak akan ketemu. A, hilang lagi. B, hilang lagi. Jadi pupung masih kecil. Itulah sholat kita. Oleh karena itu dipelajari. Di dalam kitab Sapinah, dalam kitab Sulamul Munajat, Fathul Qorib, dipraktekkan bab sholat.
Ya, bentar lagi taraweh. Ini mah